Kalau yang lain walaupun mereka melakukan impor banyak, tapi sudah melalui kuota. Prosedur. Prosedur. Dan juga melalui BUMN. Prosedurnya jelas. Nah ini kan prosedurnya nggak jelas ini yang dipermasalahkan gitu loh. Dan nanti tinggal dibuktiin aja di pengadilan. Sekarang ini justru kita fokus. Kita tuh nggak lagi melihat kepada politik praktis di luar. Yang ribut-ribut itu udah nggak menjadi bagian dari yang kita perhatikan lagi. Mohon maaf, kecuali mungkin ada orang-orang tertentu ya, oknum tertentu yang masih bermain-main di media gitu. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau rata-rata anggota parlemen kita sekarang fokus dengan kerja, fokus dengan bagaimana pemerintahan ini bisa menyelesaikan targetnya. Nah orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Gitu ya. Nggak bisa membedakan gitu kan. Mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi, kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Unpacking Indonesia bersama saya Budi Smauruf Piliang dalam ruang konsensus kembali menemui Anda. Dan kali ini saya sudah kedatangan politisi yang paling vokal di parlemen lebih kurang 5 atau 10 tahun terakhir. Nah ini seru ini. Saya kedatangan Kak Irma Suryani dari Partai Nasdem. Ya, selamat sore Kak Irma. Selamat sore pemirsa di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih sekali nih. Kak Irma ini udah periode keberapa sekarang di parlemen Kak Irma? Ketiga ya. Dan di komisinya komisi yang sama? Masih komisi 9. Tenaga kerja, kesehatan, PPPOM, Gizi, KBN, Badan Gizi. Wah, tugas berat ini Kak Irma. Nah, Kak Irma sebelum kita mengupas tentang bidang kerja di Komisi 9, saya ingin minta komentar Kak Irma terlebih dahulu tentang Kabinet Merah Putih, ya kan? Nah, Kabinet Merah Putih ini kan terbentuk atas konsensus antara Presiden atau mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Nah, sebagian orang yang selama ini memang tidak suka dengan rezim yang lama, ini sebenarnya rezim Prabowo, tapi rasa Pak Jokowi. Nah, Kak Irma sepakat gak sih dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Sampai sekarang nih masih berjalan seperti itu. Ya, saya kira sah-sah saja ya. Iya. Mereka menuduh seperti itu nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak persoalan. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Itu aja, terutama sama Pak Jokowi ya, mereka pasti nggak akan suka, itu aja. Karena kebencian yang tidak berdasar itu saya nggak tahu tuh dari mana asalnya, ya. Karena tidak pernah ada yang bisa mereka buktikan, misalnya korupsi. Coba buktikan kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan seperti yang diputuskan MK. Kalau mereka bilang itu salah, loh yang kemarin keputusan MK kedua kenapa mereka benerin? Kan nggak fair juga. Kalau mau disalahin dua-duanya dong, ya kan? Karena yang kedua ini sebenarnya hak DPR, bukan hak MK untuk merubah 7%, 5% itu bukan hak MK. MK nggak boleh memutuskan itu karena dia hanya menguji undang-undang kan sebenarnya. Tapi apa boleh buat karena memang rakyat yang begitu masifnya pada saat itu ya terprovokasi sampai sebegitu rupa dan memang ada clearan di situ ya akhirnya itu menjadi sah. Apa karena melihat tidak independennya Presiden Prabowo kalau tanpa ada yang di backup belakang oleh Pak Jokowi? Mungkin begitu kali Kak Irma. Soal apa nih? Tentang kenapa kawan-kawan ini masih merasa ini bukan pemerintahan baru, ini pemerintahan lama tapi ganti nama aja gitu. Kan kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh. Dan mau ngomong apapun mereka,
58% itu juga bagian dari yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya. Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik, gitu ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Peramal itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan sebenarnya Pak Prabowo sendiri juga nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden anggaplah hampir lebih kurang 10 hari ini ya Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu ya. Enggak, buktinya Pak Jokowi pulang sekarang. Ya, dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. Betul, restu dari presiden Gibran bekerja kan begitu. Dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Wapres. Saya yakin itu perintahnya Pak Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya, mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya, kan begitu. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih sekarang. Nah Pak, saya mau masuk lagi ke postur dari kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh kayak postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken. Iya. Gitu ya. Ini kabinet 100 menteri. Bahkan lebih. Gitu. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik. Karena Pak Prabowo, bukan karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya. Masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih. Iya toh? Kan teman Kak Irma. Ya bolehlah teman saya semua sih. Di situ ada Noel, di situ ada Christine, di situ ada Isyana. Saya kenal mereka semua masalahnya gitu. Jadi ya saya pengen lihat lah
bagaimana mereka membackup menterinya kan gitu. Dan kita berprasangka baik dong. Kita kasih dulu kesempatan untuk melakukan kerjanya gitu ya. Jangan kemudian belum melakukan sesuatu sudah dituduh ya, sudah diberi stempel. Ini pasti nggak berhasil, ini pasti nggak berhasil, nggak bisa gitu juga. Saya yakin kalau ada yang nggak berhasil langsung diganti sama Pak Prabowo. Yakin saya. Hal lain selain itu apa, Kak Irma, tentang kabinet ini? Kabinet ini? Ya, selain masalah postur, selain soal jumlah ya, apalagi yang jadi titik perhatian Kak Irma tentang postur kabinetnya merah putih ini? Ya, saya melihat ini kan bagian dari orang akan melihat ini bagian dari konsensus. Konsensus ya. Ya, konsensus. Nah, ada 16 menteri Jokowi di sana. Betul. Tentu Pak Prabowo juga harus membuktikan ke publik bahwa 16 orang ini bukan orangnya Jokowi loh. Ini 16 orang ini orang Prabowo sekarang gitu. Iya, betul. Jadi walaupun dulu di pemerintahan Pak Jokowi, tapi dia sekarang menjadi anak buah saya. Iya. Dan dia harus loyal pada saya dan harus mengerjakan semua perintah saya. Itu yang harus dibuktikan oleh Pak Prabowo kepada publik. Dan saya yakin semua menteri-menteri ini juga pasti paham lah. Ya kan? Dan Pak Jokowi juga pasti kan juga sudah pasti legowo dong, orang saya bukan presiden lagi kan gitu. Jadi Kak Irma yakin menteri-menteri yang masih ada di pemerintahan kabinet Indonesia Maju, mereka tidak akan double loyalty ya? Enggak lah. Tetap mono loyalty hanya kepada karena nggak boleh, Prabowo. harus ada satu matahari, nggak boleh ada dua matahari. Saya yakin Pak Jokowi juga maklum itu dan juga menyadari itu gitu ya. Karena kan kalau ada dua matahari rusak ini. Ya, dan saya kira enggak lah ya, kan presiden udah lengser. Udah lewat nih masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Selesai urusan. Nah, terakhir kita lihat teman-teman pro demokrasi ini, teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan. Ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan. Meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak. Sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Biarin aja. Mati sendiri. Berarti mereka sepanjang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ya, sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track, mereka akan mati sendiri. DPD contohnya, DPD itu kan kewenangannya wilayah. Iya. Kecuali mereka ke DPR, beda. Kemudian DPR memberikan angin, memberikan apa, itu beda. Kalau ke DPD kan wilayah nih. Dan saya yakin juga di dalam DPD itu kan semuanya, nggak semuanya otaknya, mohon maaf ya, nggak seperti mereka lah gitu. Jadi publik sebenarnya juga melihat itu sebenarnya cuman akrobat-akrobat yang nggak bermakna ya. Genit-genitan aja lah kalau menurut saya sih, cari-cari perhatian ya kan, genit-genitan gitu. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN. Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal misalnya ketika terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau komentar Mbak Irma sendiri, Kak Irma sendiri tentang ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun Fafa adalah akunnya milik Gibran. Tapi sampai sejauh ini mereka nggak berani laporkan ke penyidik, hanya selalu mengotori ruang publik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu gitu loh Kak Irma. Gimana Kak Irma? Kan nggak pernah bisa dibuktikan. Buktinya mana? Satu,
Kedua, dia bukan ahli telematika kalau menurut saya. bukan ahli telematika ya? Dia kan sekolahnya bukan IT. Dan saya nggak tahu juga tuh kenapa dia disebut sebagai ahli telematika. Saya nggak tahu juga sih kenapa dia disebut itu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf sekali. Saya minta maaf ya. Kalau di TikTok saya tuh kan cukup besar ya. TikTok saya ada 37 ribuan ya. Iya. Baru saya setahun itu baru main TikTok pengikutnya ya. 37 ribuan, yang like itu udah sampai hampir 1, sekian juta itu. Gitu ya. Gede sekali. Itu bilang gini. Kalau keluar tuh beliau tuh kalau Surya keluar, mereka selalu teriak Panci mana Panci gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya masyarakat akhirnya tahu lah gitu ya kualitas dengan kapasitas orang tuh tahu. Bukan saya menghina, enggak. Ini kan saya bilang netizen dari TikTok saya tuh kan selalu saya lihat gitu kan, kalau ada beliau misalnya bicara di TikTok tuh kan selalu komen-komen tuh kan saya sering baca gitu ya. Terusan Panci mana Panci gitu-gitu kan juga nggak bagus juga sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya semuanya nanti akan mereda sendiri lah. Oke, berarti memang secara garis besar ya, walaupun baru seminggu, di teman-teman di parlemen sendiri ya kan, melihat bahwa biarlah kabinet ini bekerja terlebih dahulu ya, jangan diganggu dulu. Jadi apapun kebisingan di ruang publik seperti kawan-kawan yang selalu memperkarakan masalah keabsahan Gibran dan seterusnya ya kan, bahwa ini ada kesalahan Presiden Jokowi sebelumnya ya kan, itu seharusnya nggak perlu terjadi. Dan saya melihat memang parlemen sekarang lebih fokus mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kementerian. Sepertinya saya lihat seperti itu ya Kak Irma. Iya. Termasuk di Komisi 9. Iya. Sekarang ini justru kita fokus. Kita tuh nggak lagi melihat kepada politik praktis di luar. Yang ribut-ribut itu udah nggak menjadi bagian dari yang kita perhatikan lagi. Mohon maaf, kecuali mungkin ada orang-orang tertentu ya, oknum tertentu yang masih bermain-main di media gitu, saya nggak tahu ya. Cuman kalau rata-rata anggota parlemen kita sekarang fokus dengan kerja, fokus dengan bagaimana pemerintahan ini bisa menyelesaikan targetnya. Kenapa? Karena mereka kan mitra kerja kami. Nah kalau target mereka nggak tercapai, kerja kami juga artinya nggak tercapai. Kan kami memberikan anggaran, kami memberikan regulasinya, tapi kami juga memberikan kontrol. Nah kalau itu tidak bersinergi antara mitra dengan parlemen, berarti kan yang salah dua-duanya nih. Jadi kita nggak pernah lagi berpikir soal politik praktis di luaran yang presiden akal sesat, bicara macam-macam, itu kita abaikan aja lah. Ya, yang penting sekarang bagaimana kita menyelesaikan target yang sudah ditetapkan presiden, dan kami sebagai wakil rakyat mengawal, mengontrol, memberikan regulasi, mensupport, sekaligus juga mengkritisi, kan itu. Kalau kita kalkulasi secara koalisinya ya kan, sebenarnya di era sekarang ini justru sangat kondusif karena PDIP pun ya kan tidak mengatakan oposisi, kan begitu ya. Artinya seluruh partai, anggaplah hampir seluruh partai siap mendukung atau bekerja sama dengan pemerintah. Ini kan sangat positif sebenarnya dibanding era kemarin, kan masih ada yang oposisi kan gitu ya, kayak PKS misalnya. Tapi kan sekarangnya semuanya sudah di dalam. Menurut Kak Irma, ini justru positif atau tidak positif dalam konteks demokrasi? Masalah check and balances gimana Kak Irma? Nah, begini. Saya pernah bilang, pemerintah yang terlalu absolut biasanya diktator. Ya, saya pernah bicara begitu. Tapi yang saya lihat dari Pak Prabowo ketika merangkul semua pihak, itu bukan berarti dia mau bersikap diktator kalau menurut saya. Karena beliau membutuhkan banyak orang dengan banyak pikiran ternyata. Ya, lawan politik pun dirangkul masalahnya dengan beliau. Ya, mereka kan seharusnya dengan yang ada aja sudah cukup sebenarnya beliau membangun kekuatan. Tapi nggak sebatas itu gitu. Dia mau mengajak semua orang untuk bekerja sama membangun bangsa ini. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo hari ini. Dan itu tercermin dari kabinetnya ini. Kabinet yang beliau bangun ini gitu. Nah, maka kemudian sekali lagi saya bilang bahwa seperti PDIP mau ngapain lagi gitu, mau ngapain lagi? Kita ayo dong kerja sama-sama, kan seperti itu sebenarnya Pak Prabowo bilang, mau ngapain lagi? Ayo dong kerja sama gitu. Lupain yang kemarin-kemarin, ya kan? Selesailah sudah gitu. Ayo kita bangun sama-sama, dan PDIP pun diberi kesempatan untuk berada dalam kabinet yang sesuai dengan apa yang dimiliki PDIP kan gitu.
Dan saya yakin insya Allah PDIP juga mau membangun bangsa ini bersama-sama. Kalau saya lihat ya, asal jangan ada orang yang oknum-oknum yang ngompor-ngomporin lah yang nggak karu-karuan. Dan itu kayaknya masih ada dari PDIP, Kak Irma. Ya Kita itu. masih mendengar, misalnya pada saat beberapa hari yang lalu ketika putusan Petun ya yang dilakukan oleh PDIP kan kalah di Petun. Itu kemudian keluar pernyataan Prabowo yes, Gibran no. Nah, seperti itu ya kan. Tetapi memang itu tidak menjadi kebijakan partai ternyata. Tapi suara-suara itu kalau dibiarkan kan juga berarti merusak juga soliditas PDIP dalam mendukung pemerintah kan begitu, Kak Irma. Kalau saya ngelihat kalau di DPR RI ya, kok semuanya sebenarnya guyup ya. Guyup ya? Semuanya guyup tuh, nggak ada yang, maksudnya nggak ada lagi yang bicara sebelah sana sebelah sini. Semuanya bicara soal bagaimana menyelesaikan program kerja. Nggak ada yang bicara soal saya PDIP, saya Nasdem, saya PKS. Kalau di komisi saya begitu. Jadi yang ada itu adalah kita tuh menyebutnya Niners, 9 kan. Jadi kita ini partai Niners gitu loh istilahnya kan. Saking kita itu kompak untuk bekerja sama menyelesaikan program-program kerja kita. Iya. Jadi itu gambaran, Bang. Jadi orang di luar jangan ngeliat kayaknya di kita tuh di DPR gontok-gontokan. Enggak. Kita bersahabat, enjoy. Apa situasi sekarang itu boleh disebut ini lagi suasana bulan madu antar pemerintah dengan DPR, Kak Irma. Tapi memang gini juga, meskipun gitu ya kita dalam satu koalisi besar, tapi memang saya pribadi selalu menempatkan diri saya sebagai kepanjang tanganan rakyat. Nggak boleh juga kemudian misalnya menteri-menteri ya kan yang melakukan kesalahan dalam anggaran gitu ya, dalam regulasi, nggak kita tegur ya nggak boleh dong. Kita tetap harus lurusin. Kritis tetap. Oh tetap. Tapi kita dukung full. Anggaran kita kasih semuanya. Ini loh, Anda mau mencapai target apa? Ini anggaran kita kasih nih. Iya. Tapi kerjain yang bener dong, kan gitu. Nah terus laporin ke kita hasilnya. Karena kita akan kontrol. Nah itu aja sebenarnya. Oh oke. Ini berarti memang kita mungkin berharap situasi atau suasana bulan madu antara pemerintah dengan parlemen ini semestinya seterusnya sampai 5 tahun. Supaya apa? Karena kalau kita lihat target pemerintah di tengah sempitnya ruang fiskal ya sekarang ini, rasanya kalau memang nggak didukung oleh parlemen, tambah berat ini pemerintah, tambah pusing nanti presiden kita ya kan. Gini Bang, ekonomi Indonesia nggak baik-baik saja, ekonomi dunia nggak baik-baik saja loh. Ini perang dunia ketiga bisa terjadi. Di depan mata, sewaktu-waktu bisa terjadi. Iya. Nah saya selalu bilang kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia melalui media saya bilang, kesejahteraan kita hari ini belum tentu akan terjadi ketika misalnya perang dunia ketiga terjadi. Iya. Kesejahteraan kita hari ini tidak akan kita bisa rasakan seperti hari ini kalau saja Indonesia nggak baik-baik saja. Betul. Ya selalu dalam situasi adu domba. Iya. Rakyat dengan rakyat dihadap-hadapkan, rakyat dengan pemerintah dihadap-hadapkan gitu. Bagaimana pemerintah mau kerja? Mau terus-terusan seperti itu? Kapan kita maju? Hanya atas nama demokrasi kan begitu seolah-olah. Selalu topengnya kan begitu. Bilang gini Bang, makanya saya nggak ngerti ya dengan teman-teman saya. Ya, saya nggak ngerti gini. Saya selalu bilang gini loh, demokrasi itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Yang bebas sebebas-bebasnya itu aja komunis. Gitu loh, yang sama rata sama rasa. Kan nggak bisa sama rata sama rasa. Masa orang yang cerdas sama orang yang nggak cerdas, atau orang yang rajin sama orang yang nggak rajin sama dapatnya, kan nggak mungkin nggak. Gitu loh ya. Nah sama demokrasi kita. Demokrasi ini kan harus menafikan hukum, harus menafikan keadilan, baru bisa disebut demokrasi. Bukan berarti demokrasi itu bebas. Nggak bisa juga kan, di dalam demokrasi itu sendiri ada HAM, ada hak asasi manusia loh. Nggak bisa sembarangan juga mentang-mentang atas nama demokrasi. Mohon maaf ya, bajingan tolol loh, ya nggak bisa kan. Apa itu ekspresi demokrasi? Itu dia. Apalagi diucapkan oleh seorang yang mengaku dosen intelektual. Menurut saya itu otaknya nggak ditaruh di mulut, nggak memerintahkan mulut untuk bicara, tapi otak memerintahkan pantatnya untuk bicara gitu loh. Jadi yang keluar yang kotor-kotor aja itu ya. Itu yang diajarkan kepada rakyat Indonesia, bukan itu.
kritik, waduh, saya di parlemen itu saya ini dianggap julukan saya itu singa parlemen. Singa parlemen. Iya. Toh saya nggak bilang yang seperti presiden akal sehat itu ngomong. Ya kan, tolol, dungu, bajingan. Ya saya pikir itu orang nggak beradab lah. Ya, artinya insight yang Kak Irma berikan ini kan sebenarnya jadi pelajaran buat publik, ya kan? Iya. Karena di tengah keterbukaan informasi saat ini dengan sosial media, ya toh, publik jangan sampai bingung bagaimana cara memahami situasi ini, ya kan? Satu sisi ngomong ini jelek, tapi ini ngomong baik. Nah, dengan insight yang Kak Irma sampaikan minimal, oh sebenarnya begini toh, gitu. Nah, Kak Irma, ini kita melihat sekarang ada ketegasan juga Presiden Prabowo di dalam membuktikan ucapan atau janji beliau pada saat pidato pertama di gedung MPR akan memberantas korupsi. Nah, kita melihat nih yang bikin kaget semua orang adalah ketika Tom Lembong, ya kan, itu kan teman Kak Irma waktu Pilpres kemarin, ya kan, itu ternyata tiba-tiba jadi tersangka, ya kan. Kita tidak membayangkan seorang Tom Lembong yang wajahnya baik, murah senyum, tiba-tiba ternyata tersangka kasus korupsi dengan nilai kerugian negara 400 miliar. Nah, menurut Kak Irma, ya, apakah penegakan hukum lewat kasus Tom Lembong dan mungkin akan ada yang berikutnya itu benar penegakan hukum dari presiden, ya kan? Atau memang ini seperti tuduhan, lagi-lagi tuduhan kawan Kak Irma juga, politisasi hukum gitu loh kepada seorang Tom Lembong. Padahal kan ini hanya kesalahan kebijakan negara. Kebijakan negara tidak bisa dipidanakan. Nah, gimana komentar Kak Irma? Alfasino tuh ganteng gak, Bang? Aneh banget. Don Corleone. Don Corleone, ya. Iya. Jadi banyak tuh pembunuh-pembunuh berdarah dingin itu ganteng-ganteng loh. Iya. Wajahnya melankolis gitu ya, ganteng, enak dipandang gitu. Kayak orang nggak ada dosa gitu. Kayak inosen gitu ya. Inosen. Padahal dia sebenarnya gembong penjahat. Gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa melihat orang dari wajah. Oke. Nggak bisa, Bang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dia lakukan nanti di pengadilan. Kan pengadilan yang bisa menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Mampu nggak dia membela dirinya, Kak Irma, ya? Oh iya, dan dia harus membela dirinya. Pasti dong, namanya pengadilan. Karena ada hak untuk didakwa dan ada hak pembelaan diri. Dengan data tentunya. Kan kita bicara data nih. Kalau memang datanya nggak ada, ya dia pasti lolos. Tapi kalau memang datanya ada, pasti dia nggak bisa lolos, kan gitu. Masalahnya kan di situ. Kalau misalnya ada tuduhan, oh ini kriminalisasi. Yes. Begini, Bang. Yang bisa melakukan kriminalisasi sebenarnya pemerintah. Pemerintah itu bisa melakukan kriminalisasi terhadap orang yang bersalah. Yang bersalah. Kalau orang nggak bersalah, nggak ada pemerintah dimanapun bisa melakukan kriminalisasi menurut saya. Iya. Karena nggak ada datanya. Ini abang nih, abang orang baik-baik, ya kan? Tiba-tiba pemerintah bilang, abang penjahat. Ya kan abang pasti bilang, dok, mana datanya? Orang semua masyarakat tahu nih. Saya orang baik, ya kan? Iya, orang baik. Berarti itu kriminalisasi. Abang cuman pedagang. Dari mana jalannya abang bisa merugikan negara, kan begitu? Berarti tindakan pemerintah itu berdasarkan data yang sudah ditelusuri. Iya, ya kan? Pastilah. Kawan dekat Tom Lembong yang juga adalah Capres 01 pada saat itu, ya, waktu itu kan satu tim dengan Kak Irma sebagai Capres 01, mengatakan bahwa saya nggak habis pikir kenapa orang baik seperti Tom Lembong jadi tersangka korupsi. Dia orangnya punya integritas, kata Anies, ya kan, dia juga orangnya lurus. Ini kok tebang pilih seperti itu. Nah, gimana menurut Kak Irma penilaian seperti itu? Karena publik juga jadi bingung, jangan-jangan Pak Prabowo karena perintah Pak Jokowi, Mulyono. Gimana Kak Irma? Saya kira gini ya, kan tadi saya bilang pemerintah itu bisa mengkriminalisasi ya kalau orang itu punya kesalahan. Kesalahan. Itu bisa terjadi loh Bang, bukan berarti itu bisa dilakukan pemerintah. Itu bisa terjadi. Itu ya di pemerintahan yang tidak mengedepankan ini ya hukum, tidak berdasarkan tidak punya penegakan hukum, itu bisa terjadi.
Itu. Tapi menurut saya semua orang bisa berpendapat bahwa si A itu baik, si A itu enggak melakukan kesalahan. Tapi kan jelas ketika misalnya ada, ya saya lihat di media nih ya, dinyatakan bahwa beliau mengimpor gula kristal itu tidak melalui Menteri Pertanian. Harusnya kan kuotanya dari sana dulu. Dari sana baru Menteri Pertanian mengatakan bahwa kami butuh gula sekian. Baru dikasih ke Mendak nih. Nah, Mendak baru melakukan impor. Itu pun harus perusahaan BUMN. Oh, harus importirnya, BUMN. ya kan? Harus BUMN gitu. Nah, ini kan enggak. Kalau itu dianggap kesalahan kebijakan, bukan niat untuk melakukan semacam mengimpor secara unprocedur untuk kepentingan sendiri atau kelompok atau orang lain, itu gimana Kak Irma? Saya mau kasih tahu, Joni Plate ditahan karena dia pemegang kuasa anggaran. Iya. Ya kan? Nah, sekarang pemegang kuasa anggaran di Mendak siapa? Menteri kan? Menteri. Ya udah. Walaupun sampai saat ini kan tanpa kebijakan dia, tanpa tanda tangan dia, itu semua nggak bisa berlaku. Makanya kami dari Nasdem pun nggak bisa juga melakukan pembelaan mati-matian untuk seorang Joni Plate. Walaupun kami yakin, mohon maaf ya, kami yakin banyak loh, mungkin yang lain-lain gitu ya, tapi kami nggak mau berpikir seperti itulah. Gitu. Ya kami menyadari secara baik gitu, menerima secara baik walaupun sakit, tapi itu menjadi pelajaran besar bagi Pak Surya Paloh. Makanya Pak Surya Paloh betul-betul sangat hati-hatilah dalam melakukan langkah-langkah ke depan. Bahwa pendukung Tom Lembong ini berkilah bahwa sejauh ini memang kejaksaan belum menemukan ada dana yang kemudian anggaplah memperkaya Tom Lembong sendiri, Kak Irma. Itu bagaimana? Yang bilang? Pihak kejaksaan memang belum menemukan bukti, ya kan, bahwa tidak terbukti bahwa ada dana yang masuk. Tidak terbukti, belum terbukti ya sejauh ini. Makanya dasarnya untuk ditetapkan sebagai tersangka kan masih diragukan. Itu gimana Kak Irma? Kalau menurut ada informasi juga yang saya dengar bahwa ada sekian miliar yang diterima. Ya menurut yang saya dengar, tapi itu kan belum ada belum ada bukti ya, belum ada bukti. Baru isu yang berkembang, isu lah, sekali lagi isu yang berkembang, ada yang diterima sekian miliar. Isu yang berkembang, Bang. Karena begini, rasa-rasanya kok nggak mungkin juga gitu ya, kalau kerugian negara 400 miliar itu orang yang tanda tangan itu nggak dapat, itu nggak mungkin gitu loh. Kalau menurut saya nih ya, terlalu malaikat gitu. Terlalu malaikat banget lah gitu loh. Mungkin ya menurut saya ya. Saya nggak nuduh ya, tapi bagi saya itu juga bisa kemudian nanti dibuktikan melalui persidangan. Kita juga nggak boleh nuduh ya. Kita juga harus menghadapkan azas praduga tidak bersalah kepada beliau. Sebelum itu terbukti ya kita tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Tapi kan di media kan ini kan kita perbincangan. Betul. Ya, kita perbincangan kita. Secara moral Nasdem kan dulu satu tim ya dengan Tom Lembong ini waktu dia bukan kader Nasdem, mohon maaf. Jadi memang tidak ada pembelaan. Kita nggak ikut campur. Tidak ada pembelaan ya. Kita nggak ikut campur. Bukan nggak ada pembelaan. Kita nggak ikut campur. Nah kalau ada desakan karena kasus ini, kenapa hanya Tom Lembong? Kalau memang dugaannya seperti itu, kan menteri setelah Tom Lembong di Kementerian Perdagangan juga ada beberapa orang, ya kan? Nah kenapa hanya Tom Lembong? Jadi seolah-olah ini memang udah dibidik nih, ya kan, sebagai bahas tentang politik dan seterusnya. Kak Irma sepakat nggak dengan tuduhan seperti itu? Begini ya, kalau melihat dari laporan media ya, yang disampaikan media, yaitu tadi, kalau yang lain walaupun mereka melakukan impor banyak, tapi sudah melalui kuota. Prosedur. Dan juga melalui BUMN. Prosedurnya jelas. Nah ini kan prosedurnya nggak jelas, ini yang dipermasalahkan gitu loh. Ya nanti tinggal dibuktiin aja di pengadilan. Ya, soal kalau betul dia orang baik dan dia tidak melakukan itu, saya kira nggak mungkin juga lah ya akan diperlakukan tidak baik menurut saya. Jadi, kalaupun nanti ada yang memperlakukan dia tidak baik, kan urusannya dengan Tuhan juga, Pak. Iya.
Jadi ini kan banyak orang berspekulasi kayak Irma, ya kan? Termasuk spekulasi ini kadang-kadang cocoklogi, ya kan begitu. Ini kan barangkali karena balas dendam Gibran pada saat campaign, ya kan, yang sampai keluar 11 dari 100 kayak begitu, ya kan. Yang contekan dari Tom Lembong kan begitu ya waktu debat, ya kan. Jadi seolah-olah ini sebenarnya memang Tom Lembong itu sudah dibidik dari awal, memang sengaja dibongkar sekarang setelah Pilpres. Jangan dibalik. Tom Lembong ini ngata-ngatain pemerintah tuh luar biasa juga loh. Sebelum Pilpres ya? Iya. Oh. Setelah Pilpres juga, sedang Pilpres nih. Sebelum Pilpres itu, pada saat Pilpres juga kan kata-kata yang keluar itu juga kan banyak juga yang menyudut-nyudutkan pemerintah kan banyak juga gitu. Jadi jangan juga dibalik gitu ya. Menurut saya ini hal yang wajar ketika dalam satu kontestasi yang satu bilang A, yang satu bilang B, menurut saya itu hal yang normal. Jadi jangan mulai kemudian juga disambung-sambungkan ketika Gibran ngomong begini. Saya kira Gibran nggak seperti itulah ya. Ya memang begitulah situasi publik ya. Publik kita kadang-kadang kalau nggak cermat juga Kak Irma, ini dari anasir yang mana ya kan begitu? Kan Gibran ngomongin Tom Lembong karena dia mengklarifikasi omongan Tom Lembong sebenarnya. Betul. Jadi bukan karena dia mau membidik Tom Lembong, dia menyebut Tom Lembong itu mengklarifikasi apa yang disampaikan Tom Lembong. Jadi ini harus cerdas juga masyarakat, jangan isinya kebencian mulu gitu loh ya. Karena Tom Lembong ngomong, kemudian dia klarifikasi. Iya. Gitu. Nah, Kak Irma, ini seru sekali nih Kak Irma. Jadi memang banyak sekarang orang melihat ada yang sangat optimis ya kan, kerjasama antara presiden yang senior, anggap begitu ya, kita nggak bilang usia ya, senior sekali, dengan yang sangat junior sekali. Dan sepertinya baru lebih kurang 10 hari ya kan, kok kerjasamanya kayak asik nih. Ya. Akan diperkuat lagi dengan ada semacam test case ya buat Wapres Gibran pada saat nanti presiden kita berkunjung ke luar negeri. Ini agak lama tuh Kak Irma, ada mungkin lebih kurang 10 hari. Dan secara otomatis menurut konstitusi memang pemerintahan dikendalikan oleh wakil presiden. Nah ini banyak orang yang berspekulasi nih Kak Irma, wah apa mungkin Wapres Gibran bisa nanti memimpin rapat kabinet dan seterusnya, sementara ngomong aja nggak bisa. Seperti itu kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh ya teman-teman pro demokrasi ini kan gitu loh. Nah, sementara presiden sendiri percaya kok dengan wapresnya. Sekarang saya tanya, ketika di debat, bisa nggak dia ngomong? Menurut saya dia bagus ngomong. Keren, makanya menang. Menurut saya dia bagus ngomongnya. Iya. Ya, walaupun Mahfud senior, Muhaimin senior, nggak kalah kok Gibran ngomong. Cara dia bicara, menyampaikan pendapat, gitu ya. Walaupun ada gayanya yang mungkin dia memang gaya anak muda, dari situ memang dia dengan gayanya begini itu kan sebenarnya dia untuk menarik anak muda. Jadi bukan ingin tidak sopan, enggak. Memang dia ingin menampilkan diri dia sebagai anak muda, enggak juga dia harus menampilkan diri dia sebagai orang tua dong. Kan justru mau menarik milenial nih dia. Kak Irma sendiri yakin berarti ya bahwa once memang itu ditugaskan kepada Gibran selaku Wapres, pada saat memang 10 hari mengendalikan pemerintah, itu Kak Irma yakin bahwa Gibran akan sanggup. Gibran itu pernah jadi wali kota Solo. Dan selama menjadi wali kota Solo, menurut saya nggak ada hal-hal yang krusial yang tidak bisa dia tangani menurut saya. Saya sering lihat itu dia bicara sama masyarakat, misalnya demo, dia didatengin sama dia. Setelah dijelasin, terus dia bilang, wes balik. Masa, wis udah saya jelasin ya. Nah, udah sekarang pulang gitu ya. Ternyata orang itu pulang kok. Setelah dia menjelaskan itu orang itu mereka paham kemudian pulang. Kalau misalnya dia menjelaskannya tidak baik, menurut saya nggak mungkin orang itu mau pulang gitu loh. Tetap aja ngotot di situ. Tapi orang-orang itu pulang gitu loh. Menurut saya dia bisa mempersuasi orang dengan baik. Justru ini menjadi semacam kesempatan buat Mas Gibran atau Mas Wapres kita ini untuk membuktikan diri atas tudingan-tudingan miring ya yang meragukan kompetensinya Wapres muda ini kan begitu Kak Irma. Kan Gibran ini didampingi oleh orang-orang pinter loh Bang. Kan ada pembantu presiden. Nggak harus dia kerja sendiri loh. Kalau soal pertanian dia tinggal manggil Menteri Pertanian dong. Nah ada satu hal yang lucu. Ketika dia menyidak LRT misalnya.
Kemudian ketika ada yang nanya, Gibran manggil dong manajer LRT-nya untuk menjawab. Itu si pembenci mengatakan dia nggak bisa jawab. Iya, seperti itu. Itu kan menurut saya naif, tolol, dungu. Lah ya Gibran mana tahu dia soal LRT. Iya kan? Soal hitungan uang dan lain sebagainya. Kalau di situ ada orang yang berkompeten di situ, ya silakan jawab. Artinya Pasti dia sikap panggil Wapres pada saat menjawab itu sudah benar. Oh udah benar. Tolong jawab nih. Kan gitu. Karena dia yang bertanggung jawab. Iya. Bukan Gibran. Masa misalnya ada yang bertanya soal HAM. Masa Gibran suruh jawab? Gitu ya. Dia panggil dong ahlinya. Untuk apa? Pembantu presiden kalau itu nggak digunain gitu loh. Kalau semua harus presiden semua yang turun tangan ya nggak usah ada menteri. Nggak usah ada wakil menteri. Nggak usah ada staf khusus dan lain sebagainya. Nggak perlu. Berarti publik tidak harus punya ekspektasi bahwa apakah itu presiden atau wakil presiden seolah semua persoalan harus bisa dijawab. Ekspektasinya terlalu tinggi dan naif juga barangkali ya Kak Irma ya. Naif, kalau menurut saya naif itu hanya berdasarkan rasa ketidaksukaan saja. Gitu kan. Kalau menurut saya wajar misalnya Pak Prabowo wawancara gitu kan, diwawancara Pak Prabowo itu soal ini gimana. Terus Pak Prabowo bilang sini. Nah ini ada yang berhak nih menjawab. Apakah itu salah? Enggak, bukan berarti Pak Prabowo nggak bisa jawab. Tapi kalau soal angka-angka, misalnya soal teknis, ya harus orang yang bersangkutan yang jawab. Policy baru ke pejabatnya. Presiden. Oke. Diteruskan apa enggak nih LRT? Nah itu pribadi Pak si Gibran boleh jawab tuh. Prabowo boleh jawab tuh. Iya. Kan gitu. Jadi memang atau mungkin begini Kak Irma, atau memang Mas Gibran selaku Wapres memang tidak diberikan izin barangkali oleh Presiden untuk mengeluarkan statement. Pokoknya dipantau aja, apapun laporannya nanti laporkan ke saya. Atau barangkali seperti itu Kak Irma. Saya kira enggak juga gitu ya. Tapi Gibran tahu menempatkan dirinya menurut saya. Oke. Bukan enggak boleh. Saya yakin kok Pak Prabowo itu bukan orang yang diktator. Ya, dia juga mau dia menginginkan Gibran juga belajar toh. Tanggung jawabin loh, kan gitu. Ya, dia pasti juga Pak Prabowo berani keluar negeri, meninggalkan itu ke Gibran, pasti dia percaya Gibran dong. Betul. Ya, dia percaya orang-orang yang mendampingi Gibran itu dia pasti yakin banget gitu. Nah, ini mau diadu domba lagi, udah cukup, enough. Udah cukup lah. Dan sebenarnya yang perlu kita sadarkan kalau menggunakan diksi sadarkan adalah ruang publik ini Kak Irma, ya kan? Bagaimana supaya apapun yang muncul di ruang publik ya, itu tentunya lewat televisi, ya, lewat media sosial, ya kan? Karena memang informasi filternya kan nggak ada. Ya Gini kan? Bang, mohon maaf ya Bang, saya kemarin sempat juga mengkritisi media. Saya bilang betapa memalukannya ketika misalnya, mohon maaf ya, media saling berebut mengomentari Fufu Fafa. Iya. Menurut saya itu hal yang remeh-temeh banget gitu. Karena mengejar rating barangkali Kak Irma. Nah itu dia. Jadikan yang namanya media itu kan jendela dunia. Ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang valid, bermanfaat. Kan itu. Tapi kalau tujuannya kemudian hanya sekedar rating, rusak negara. Kalau sosmed itu jumlah penonton ya. Rusak negara ini. Iya. Rusak kalau menurut saya. Jadi sudah benar ketika Pak Prabowo bilang ini media nih kita catat ya gitu kan, ini yang ini itu menurut saya udah benar. Karena memang harus ada pembenahan. Iya. Itu sudah harus ada pembenahan. Gitu. Jangan sekedar mencari rating. Jangankan media, partai politik aja saya kritisi kok. Jangan cuman cari kursi, tapi cari caleg yang memang berkualitas kan gitu. Sama media juga harus yang berkualitas lah. Jadi Kak Irma pun termasuk yang firm ini ya, bahwa seorang Wapres Gibran Rakabuming pun akan sanggup menjalankan tugasnya ketika Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Nggak ada keraguan sedikit pun Kak Irma. Enggak. Bukan karena Kak Irma pendukung Pak Jokowi ya? Oh enggak, saya gini. Apa sih yang saya dapat dari Jokowi?
Coba saya tanya. Nggak ada. Saya anggota DPR loh. Anggota DPR, 3 periode. Saya nggak dapat apa-apa dari Jokowi. Duit enggak, posisi enggak, fasilitas enggak. Gitu. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana Indonesia ini, ya, persatuan dan kesatuan bangsanya nggak diganggu. Kemudian pemerintahannya bisa kerja. Kalau ada yang melenceng ya kita kritisi, kita gebukin, kita bicara, tapi jangan dengan hate speech. Gitu loh. Jangan dengan ujaran kebencian, jangan dengan adu domba, jangan dengan fitnah gitu. Jangan rusak rumah kita sendiri gitu loh. Ayo kita bertarung, nggak apa-apa. Kan kontestasi itu kan bertarung, Bang. Ada yang kalah, ada yang menang. Iya kan? Justru ini masa depan yang bagus. Nasdem 10 tahun bersama Jokowi. Ya. PDIP 9 tahun bersama Jokowi. Oh, ada diskon 1 tahun. Loh, iya dong. Setahun itu kan mulai tidak harmonis. Iya. Tapi kan Nasdem walaupun kami kemudian mendukung Anies, tapi kami masih tegak lurus, masih bersama dengan Jokowi sampai dengan selesai masa tugasnya. Kalaupun ada hal-hal yang kadang kompak, kadang nggak kompak, itu hal yang biasa dalam politik. Iya. Kan nggak harus selalu seiring sejalan. Dan lebih patennya lagi Kak Irma, setelah kabinet baru terbentuk, walaupun pada saat Pilpres berbeda, ya kan? Tapi Pak Surya Paloh tetap mendukung. Karena termasuk Muhaimin Iskandar dari PKB. Karena Bang Surya itu mengajarkan kami dahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kita sebagai partai politik. Itu yang disampaikan Bang Surya. Untuk apa ada partai politik kita kalau kemudian negara ini hancur? Bang Surya itu ngomong seperti itu. Jadi apalagi yang mau kita omongin gitu? Iya. Ketika ada orang kemudian ngomong, kenapa Bang Surya nggak ngambil menteri? Oh ini pasti 2 kaki. Oh nggak begitu. Kami ini tahu malu, tahu diri. Iya. Ya, kita nggak ikut berdarah-darah, bahkan kita kemarin menjadi kompetitornya, bersaing. Padahal kan ditawarkan Pak Prabowo juga. Ditawarkan. Tapi Pak Surya menolak ya? Bukan menolak, tidak mau membebani. Iya, karena kami dulu tidak ikut mendukung. Ya, gitu. ya. Tapi kita tetap berada di gerbongnya Pak Prabowo dengan 69 kursi di DPR. Semuanya kami serahkan untuk mendukung Pak Prabowo. Keren kan? Keren. Nah, Kak Irma, sekarang terakhir nih Kak Irma, saya mau masuk ke bidang kerja Kak Irma di Komisi 9, ya kan? Di Depnaker ya, Depnaker tadi kesehatan dan seterusnya. Nah, yang menjadi PR masalah ketenaga kerjaan ya kan, masalah kesehatan itu kan memang banyak Kak Irma. Sekarang kan kita melihat pengangguran juga menjadi perhatian yang serius ya kan. Nah, kemudian juga menurunnya jumlah kelas menengah itu kan dampak dari pengangguran kan begitu. Nah, dengan kementerian yang baru ya kan, Yasirli ini dan wamennya teman Kak Irma, Noel kan gitu. Nah, dari pertemuan pertama kemarin pada saat rapat perkenalan dengan Komisi 9, Kak Irma optimis nggak bahwa kementerian ini kayaknya benar-benar hasil akmilnya kayaknya kerasa nih gitu. Jadi gini, saya sebenarnya memberikan apresiasi ya Pak Yasirli. Dalam paparannya sudah mulai tidak copy paste. Oh, iya. Beliau sudah mulai mengatakan apa yang target yang akan mereka capai dan jalannya ini gitu. Ada roadmap-nya ada. Peta jalannya ada, disampaikan kepada kita. Nah, dia bilang soal pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu penting sekali Bang bagi orang-orang anak muda Indonesia yang tidak beruntung mendapatkan pendidikan formal. Ya kan? Misalnya dia anak SMP. Kita didik di pendidikan vokasi. Dia cuma tamat SD tapi berbadan sehat. Kita didik di pendidikan vokasi. Nah, seperti Filipina. Ya kan? Kita ini kan kalah dengan Filipina karena soal skill dan komunikasi. Betul. Nah, Filipina fokus di situ.
apa yang bisa dilakukan Filipina dibanding Indonesia yang luasnya seluas ini dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang luar biasa. Kok kita kalah sama Filipina? Ya kan? Nah, makanya saya kemarin senang tuh waktu beliau mengatakan soal pendidikan vokasi. Nah, saya sejalan dengan pikiran saya. Pendidikan vokasinya difokuskan, dijuruskan ya, difokuskan ke dua hal, skill sama komunikasi. Dari situ akan terbuka yang namanya kebutuhan pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Ya, kalau pasar tenaga kerja nasional dan internasional ini terpenuhi, maka bonus demografi kita nggak akan mubazir. Oh, itu sudah sampai dihitung oleh Menaker yang baru ini ya? Dia menyampaikan, tapi roadmap-nya sudah ada, tapi belum didetail. Oh, oke. Saya mendetail kemarin, menyampaikan ke beliau. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya bilang, pemenuhan lapangan pekerja nasional dan internasional ini akan terpenuhi. Maka bukan tidak mungkin devisa kita akan naik tuh. Karena kan Filipina devisanya dari sana. Nah, satu, peningkatan devisa negara akan tercapai. Dampaknya nih, pendidikan vokasi ini. Yang kedua, pengangguran pasti menurun. Tingkat kemiskinan juga pasti menurun. Jadi arahnya seperti kalau itu difokuskan ya, difokuskan. Ditambah lagi dengan programnya Pak Prabowo. Dengan memberikan makan siang gratis bergizi nih kepada anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA ini. Kan luar biasa. Ini program ini luar biasa. Ya, itu kan juga di bawah koordinasi mitra kerja KRMA juga kan, Badan Gizi Nasional itu. Ini ya. Makanya saya terus terang ini saya dukung penuh ini yang program makan siang gratis ini. Karena apa? Karena Jepang melakukan ini. Oh, Jepang pun melakukan itu? Tetapi Jepang hanya SD sampai SMP. Oke. Nah, SMP pun nggak seluruhnya. Kalau SD seluruhnya, tapi SMP nggak seluruhnya. Kenapa nggak seluruhnya? Saya dapatkan informasi itu kenapa nggak seluruhnya? Karena sebagian anaknya yang orang-orang kaya itu ngiur ke sekolah untuk cateringnya, gitu. Nah, yang nggak mampu ini, yang dianggap tidak ini, semuanya dibayarin pemerintah. Tapi bagi sekolah-sekolah yang mampu ini, mereka orang tuanya ngiur ke catering sekolah. Nah, kita dari SD, SMP, SMA, ditambah lagi dengan ibu hamil sampai anak lahir berumur 2 tahun dengan anggaran penurunan stunting. Gila nggak sih bangsa ini? Hebat bangsa ini loh. Luar biasa ya. Terhadap bangsa dan negaranya loh tanggung jawabnya. Berarti kalau sudah dijelaskan seperti itu, yang kau dustakan, kan gitu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iya kan? Iya. Lebih dari 60% itu kan BPJS ditanggung pemerintah. Artinya apa yang dipesankan oleh Presiden Prabowo, bagaimana 2030 bonus demografi itu jangan sampai lolos, ya kan? Itu dari roadmap yang disampaikan kemarin oleh Menteri Tenaga Kerja dan tim, menurut Kak Irma itu sudah menjawab itu ya? Akan terjawab kalau itu dilakukan secara benar. Oke. Dan dengan ini ya, dengan supporting komisi 9 komisi terkait ya. Dengan anggaran juga dari pemerintah, kemudian toolsnya sudah disiapin oleh kami dari DPR, ya regulasinya kami siapkan, anggarannya kami siapkan, kemudian Pak Prabowo memberikan supporting full, pasti harusnya jalan. Tapi ada tugas pertama seperti yang sudah langsung harus diatasi oleh Menteri Tenaga Kerja kayak apa itu? Kasus Ritek itu. Ya. Itu kan langsung ada perintah dari Presiden Prabowo, bahkan mengutus Wamen untuk segera langsung ke PT Ritek, yakinkan tidak ada PHK dan seterusnya, dan bahkan ada rencana tapi saya belum tahu pasti akan membail out ya utangnya Ritek. Nah, ini masalah bail out ini agak sensitif ini Kak Irma. Kan utang Ritek itu lumayan besar sekali, 25 triliun lebih kurang. Nah, waktu di DPR kemarin Menteri Yasir Limpo mengatakan memang ini sebenarnya masa utang yang 25 triliun dari Ritek itu memang ada unsur kelalaian dari manajemen, ya kan? Loh, kelalaian manajemen kok mau di bailout oleh pemerintah?
penjelasan Kak Irma yang ikut sidang kemarin gimana Kak Irma? Saya kira begini, sebenarnya tidak 100% kelalaian Manajemen. administrasi ya, Oh. kelalaian manajemen. Kalau menurut saya pribadi, 2,5 tahun kita mengalami COVID itu luar biasa, Bang. Dan Sritek tidak melakukan PHK besar-besaran pada saat itu kan. Nah, itu harus juga diapresiasi loh. Iya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, impor pakaian bekas ke Indonesia yang membanjiri seluruh negeri ini itu juga mohon maaf ya. Kalau saya menilai itu memalukan bangsa ya. Ngapain sih kita impor pakaian bekas gitu ya. Nah, sementara kita punya industri tekstil yang harus dilindungi. Iya. Nah, terus yang ketiga ada peraturan pemerintah, kalau nggak salah peraturan menteri atau peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2023 yang kemudian itu juga kontraproduktif. Ya, Noel kemarin sempat mengatakan itu di apa namanya CNN bahwa itu adalah horor gitu ya, yang membuat industri tekstil itu bangkrut. Itu menurut Noel gitu ya, menurut Noel. Nah, saya belum melihat ini secara jelas karena saya belum baca detailnya itu peraturan itu. Tetapi sekilas itu memang membuat impor itu jadi bebas. Terlalu bebas sehingga semua barang bisa masuk tanpa kontrol. Nah, ini juga side effect-nya gila. Contoh, kalau yang namanya skincare itu masuk ke Indonesia dengan bejibun seperti itu tanpa kontrol, ya kan? Yang kelabakan tuh BP POM loh. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena banyak juga bedah itu yang mengandung merkuri segala macam. Dan itu kan mereknya banyak sekali gitu. Nah, belum lagi makanan. Belum lagi minuman. Belum lagi yang lain-lain. Nah, itu kan harus dilihat. Kemarin anggur muskat. Ya kan? Ditolak oleh Thailand sama Malaysia, tiba-tiba masuk di Indonesia. Nah, itu kan saya pertanyakan. Karantina udah cek belum itu? Anggur itu bisa lolos ke Indonesia karena dianggap nilai residu pestisidanya membahayakan. Nah, saya kan belum mendapat jawaban itu dari pihak karantina. Harusnya kan nggak boleh masuk itu. Harus ada penjelasan. Nah, saya bilang harusnya ke pihak karantina berkoordinasi dengan BP POM untuk menginformasikan kepada masyarakat. Ini anggur sudah boleh dikonsumsi karena itu tidak termasuk yang yang tidak diteliti di Thailand misalnya seperti itu. Kan nggak ada koordinasi itu. Nah, tentang bailout tadi gimana menurut Kak Irma? Rencana bailout PT Sritek ini? Kalau soal bailout saya kira ini saya nggak tahu ya, tapi menurut saya itu terlalu berbahaya juga. Berbahaya. Kenapa? Karena Sritek ini kan investasinya hanya 10 triliun. Sementara utangnya sekitar 25 triliun, ya kan lebih dari 50%. Kita pernah kan ada bailout dulu, Senturi, jadinya seperti apa, ya kan, seperti itu. Nah, kita kan juga nggak mau hal itu terjadi. Maka saya kemarin bicara sama Noel, saya bilang Anda jangan hanya sekedar menyampaikan pesan presiden untuk mengatakan bahwa tidak ada PHK saja, tapi tindak lanjuti perintah presiden itu dengan kerja. Apa yang harus Anda kerjakan? Yang harus Anda kerjakan itu ya Anda berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, ya berkoordinasi juga dengan misalnya dengan Menteri Perdagangan, karena di situ ada Permendak itu, gitu kan. Nah, kemudian berkoordinasi juga dengan Dirjen Pajak, dengan Dirjen Pajak. Nah, kasih diskresi misalnya kan, nah, restrukturisasi utangnya kan seperti itu. Banyak Bang yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Sritek dengan diskresi tanpa bailout. Ya, dengan diskresi presiden saya kira bisa. Nah, mungkin karena itu juga Pak Presiden itu yakin tidak boleh ada PHK itu, karena mungkin Pak Presiden yakin bisa menangani itu dengan diskresi. Berarti mitigasinya nggak opsinya bukan bailout, ya kan? Saya sih nggak yakin bailout, kalau saya ya. Dan sejauh ini memang Sritek masih tetap berproduksi, ya kan? Tetap tidak ada PHK. Ekspor juga sama kan? Pak Presiden nggak boleh di stop, tetap harus berjalan terus. Apa karena PT Sritek ini salah satu perusahaan strategis yang padat karya, yang kalau tidak diselamatkan akan bikin goncang kan gitu? Iya. Tenaga kerja langsung di PHK ribuan orang, puluhan ribu orang malah. Iya. Oke.
Nah, sebagai closing statement Kak Irma, dari perbincangan kita tadi dilihat dari kerjasama antara pemerintah dengan parlemen dengan dukungan besar, apa yang Kak Irma ingin sampaikan kepada masyarakat, sikapnya seperti apa terhadap Prabowo Gibran ini, ya kan? Karena masih tak bisa kita pungkiri juga kawan-kawan ini terus bersemangat nih untuk mengadu domba. Gimana Kak Irma? Saya kira Indonesia ini kan rumah kita, Iya. ya prioritas kita, gitu ya. Cukuplah yang sudah terjadi. Kalau ingin tetap melakukan kritisi bagus, ya. Karena memang harus ada kontrol sistem yang efektif yang saya bilang tadi, tetap harus dilakukan. DPR pun juga tetap harus mengawal itu. Nah, tetapi saya hanya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang sampai hari ini tidak percaya gitu ya. Kenapa sih nggak memberikan kesempatan orang untuk bekerja lebih dulu kemudian baru dinilai? Nggak bisa juga kemudian 100 hari sudah dinilai, nggak bisa Bang. Program itu ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada yang multi years ya, yang harus 2 periode baru bisa selesai. Nah, ada juga yang prioritas gitu kan. Nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan 100 hari udah harus kelihatan gitu, nggak bisa juga gitu. Ada yang bisa 100 hari kelihatan itu regulasi-regulasi, penataan administrasi, regulasi itu bisa dilihat. Tapi kalau untuk program saya nggak yakin itu bisa langsung dilihat hasilnya. Contoh ya, kayak food estate lah. Iya. Kan harus dilihat dulu nih tanahnya, peta tanahnya, irigasinya. Butuh waktu. Ya kan? Iya kan, itu juga harus dilihat, nggak bisa langsung jadi begitu saja. Jadi mungkin kalau kita ingin menilai 100 hari pun rasanya itu juga nggak masuk akal juga ya Kak Irma ya. Di tengah kompleksitas. Ya, kalau untuk melihat penataan ya, penataan kabinet saya kira bisa. Ya. Tapi kalau untuk soal hasil program ya nggak bisa lah. Mana ada orang bisa, Indonesia loh ini 270 juta jiwa. Ya dengan ribuan pulau. Ya, Superman pun nggak mungkin bisa tuh, bisa kebalik-balik celananya nanti. Terima kasih Kak Irma atas bincang-bincangnya. Penonton Untaking Indonesia khususnya yang selalu setia di ruang konsensus, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana semangat anggota DPR kita, Ibu atau Kak Irma Suryani, memberikan semacam keyakinan buat kita bahwa kerja-kerja pemerintah ini pasti akan selalu diawasi secara kritis, objektif oleh parlemen. Dan suasana itu sudah terbangun lebih kurang hampir seminggu ini. Mari kita sama-sama memantau terus bagaimana kinerja pemerintah yang diawasi secara baik oleh parlemen. Sampai di sini dulu perbincangan kita. Kita ketemu episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.